Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Guru hebat calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Malam ini saya akan melakukan observasi kucing yang akan kita lakukan oleh saya sendiri sebagai observer, Ibu Ari sebagai coach, dan Ibu Leli sebagai kucing. Dan rekan saya, Ibu ini saja ya Bu. Nah, kegiatan hari ini untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo di modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Wah, terlihat semangat sekali hari ini, Ibu ya. Ibu hari ini berperan sebagai coach ya, Bu? Oke. Ya, tentunya sudah ada persiapan dong, pasti ya. Boleh Bu deskripsikan mengenai kesiapan kucing yang akan Ibu lakukan? Rubrik penilaiannya hari ini seperti apa, Ibu Ari? Di sini rubrik penilaian yang saya lakukan, saya akan mengambil tiga kompetensi inti kucing, yaitu yang satu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya akan mengambil salah satu dari tiga kompetensi kucing itu, yaitu yang kedua mendengarkan aktif, di mana indikator rubrik penilaian yang saya lakukan yaitu saya bisa mendengarkan cerita kucing dengan seksama sehingga kucing merasa nyaman berbicara dengan saya. Yang kedua, saya akan melatih bagaimana cara merespon cerita yang disampaikan oleh kucing saya dengan kataan yang hangat, kata yang sudah dianggap dengar baik dalam berbicara dengan bahasa tubuh pribadi. Yang akan saya lakukan dulu. Wah, ini kayaknya menarik ini kucing kita hari ini. Sangat detail sekali dan lengkap, sudah didesain sedemikian rupa rubrik penilaiannya ya Bu. Ya, dari kalau boleh tahu Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dan Ibu tetapkan pada saat kucing ini dilaksanakan? Di sini akan saya kembangkan yaitu dengan pertanyaan menggunakan alur tirta, Bu, di mana akan tujuan, terus identifikasi masalah, perencanaan, dan tanggung jawab. Itu Bu, mungkin saya akan lakukan dalam kucing hari ini, Bu. Jadi alur tirtanya pasti masuk Bu ya. Boleh Bu dideskripsikan Bu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu seperti apa dan bagaimana sehingga tujuan dari kucing ini bisa tercapai dengan maksimal Bu. Kompetensi yang ingin saya spesifikkan yaitu satu, bisa mendengarkan cerita kucing dengan seksama sehingga kucing merasa nyaman berbicara dengan saya. Yang kedua, saya melatih bagaimana cara merespon cerita yang disampaikan oleh kucing dengan sapaan yang hangat, atau kata-kata yang dianggap didengar sudah baik dalam berbicara, dan mungkin bisa juga dalam bahasa tubuh ya Bu. Mungkin itu. Luar biasa sekali ini Bu, berarti kalau menyangkut bahasa tubuh itu teknik rasanya itu juga mencakup dalam kucing yang akan kita lakukan hari ini Bu. Nah, indikatornya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan
yang ingin dicapai oleh Ibu seperti apa, Bu? Boleh dideskripsikan atau diilustrasikan, Bu? Indikator ketercapaian pengembangan yang saya lakukan yaitu tadi Bu, mengembangkan dengan alur tirta Bu, dengan mencakup indikator itu bisa melihat kita terus dan melatih merespon kita yang disampaikan oleh kita. Wah, keren sekali, Bu. Sudah siap ya, Bu, untuk memulai coaching hari ini? Insya Allah siap Bu. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh kita semua, terutama Bu Ari. Terima kasih, boleh langsung diterapkan seperti apa coachingnya, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat malam Ibu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hari ini saya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga masih bisa memberikan positif kepada semuanya. Alhamdulillah Ibu Leli ya. Tapi melihat senyumnya Ibu Leli, sepertinya ada sesuatu permasalahan atau bagaimana Bu Leli? Bisa Bu Leli atau ceritakan kepada saya Bu. Sebenarnya begini Bu, saya itu minggu depan itu mau merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi di mana ada kesulitan yang saya temui tentang media yang akan saya gunakan atau konten yang akan saya berikan kepada siswa saya di kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 6 dan saya sudah melakukan asesmen diagnostis awal juga untuk menentukan gaya belajar dari siswa saya di kelas. Nah, di sini ada 3 kategori ternyata Bu, walaupun yang lebih dominan adalah auditory visual. Jadi, siswa saya itu tergolong menjadi 3 gaya belajar, auditory, kemudian visual, dan kinestetik. Tapi ada tambahan ini visual auditory visual, artinya dua-duanya bisa atau dimiliki oleh siswa saya di kelas saya. Seperti itu Bu. Ya, menarik sekali untuk ceritanya Bu Leli malam hari ini, di mana pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media yang tepat akan digunakan dalam pembelajaran, terutamanya pada kelas Bu Leli yaitu kelas 6 Bu ya? Iya, betul sekali. Bu Leli di sini sudah menggunakan gaya belajar auditori, visual, kinestetik gitu Bu ya. Di sini berarti ngomong-ngomong kita ini berbicara tentang media yang tepat yang untuk digunakan untuk siswa, bagaimana penggunaan media sehingga memenuhi kebutuhan belajar anak, baik itu auditori, visual ataupun kinestetik. Mungkin Ibu ya? Iya, betul sekali Bu. Itu tujuan yang akan kita bahas malam ini Bu ya? Betul Bu. Oke, kalau gitu apa yang Bu Leli harapkan dari media pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media yang akan digunakan sehingga memenuhi gaya belajar siswa baik itu auditori, visual maupun kinestetik Bu? Harapannya saya bisa memberikan media-media yang menarik dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda, dengan harapan mereka bisa memahami, sama-sama memahami materi yang akan saya berikan. Oh iya Bu, untuk materinya itu saya di sini itu kesulitan medianya itu ada pada tata surya. Jadi bagaimana saya ingin atau berharap siswa saya ini bisa memahami materi tata surya
dengan gaya dan model belajar mereka yang berbeda-beda, dan saya bisa menyediakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan membuat mereka kreatif juga untuk bisa membuat mereka jauh mudah memahami pembelajaran tentang tata surya ini. Berarti topik permasalahan hari ini bagaimana penggunaan media dalam tata surya sehingga anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan sehingga sesuai dengan yang mereka inginkan. Mungkin itu Bu ya Iya, topiknya betul sekali malam Bu. ini. Betul sekali Bu. Saya memang menginginkan saya harap dari pembicaraan ini tuh saya bisa menemukan media pembelajaran yang tepat untuk siswa saya di sekolah. Keren Bu Leli, keren. Dari permasalahan ini, kalau saya lihat tuh tentangan dari 1 sampai 10. Menurut Bu Leli ini, yang Ibu harapkan dari media tata surya ini berada di rentangan yang mana Bu? Yang sudah Bu Leli itu terapkan selama ini? Kalau yang saya sudah terapkan kira-kira sudah ada pada tantangan berapa ya Bu? Mungkin 8? Karena saya mengatakan pada pada tahap yang ke-8 atau skala 8 itu karena saya sudah mencoba mengeluarkan ide-ide yang saya punya, yang saya buat melalui permainan-permainan. Hanya saja saya merasa bahwa media yang saya buat ini masih kurang terhadap siswa saya, utamanya kepada siswa yang auditori. Kalau untuk visual, saya kira media yang saya rancang ini sudah luar biasa, Bu. Mereka bisa memahaminya dengan cepat. Kemudian untuk kinestetik juga sama, tapi kepada siswa yang auditori ini mengalami kesulitan. Sehingga ini yang menjadi permasalahan saya, bagaimana saya bisa membuat media pembelajaran yang sesuai untuk ketiga gaya ini, ketiga gaya belajar itu, dan membuat mereka akhirnya bisa memahami dengan tingkat pemahaman yang sama dari siswa yang A sampai siswa yang Z. Seperti itu, Bu. Ya, keren sekali Bu Leli yang jenengan tadi sampaikan dalam rentangan 8 itu mencoba dalam permainan-permainan Bu ya. Terus gitu sehingga di sini titik tekannya itu pada auditori Bu ya, yang tadi Betul. Bu Leli sampaikan. Nah, yang Bu Leli harapkan di rentangan keberapa sih Bu yang untuk siswa Bu Leli sehingga pemahaman anak-anak itu memahami titik fokusnya pada tata surya sehingga memahami betul apa yang disampaikan Bu Leli terutama di auditori ini Bu. Kalau rentangan saya pengennya 10 Bu. Karena kenapa kok saya katakan 10? Dari media yang nanti mungkin saya buat ini bisa membuat anak saya, khususnya auditori, ini punya level yang sama, pemahamannya punya level yang sama. Sehingga anak-anak auditori ini tidak merasa bahwa dirinya ini dikesampingkan oleh saya. Mengingat gaya belajar mereka kan mendengarkan. Nah, mendengarkan, sedangkan selama ini yang saya berikan itu adalah visual dan permainan-permainan saja yang membuat siswa saya khususnya auditori visual dengan kinestetik ini bersemangat, sedangkan anak auditori ini kayak ngikuti aja seperti itu. Itu sih Bu rentangannya. Keren Bu, keren sekali yang Bu Leli sampaikan tadi. Berarti di sini Bu Leli pinginnya yang sempurna Bu ya, yang Ya. angka 10. Sebenarnya sih kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Tapi saya sebagai manusia dan sebagai guru, orang tua juga di sekolah, saya ingin memberikan yang terbaik buat siswa saya. Seperti itu Bu Ari.
Bah, betul Bu, betul Bu. Jadi angka 10 ini di mana anak-anak itu semuanya difasilitasi oleh Bu Leli dengan yang sangat luar biasa sehingga anak-anak itu dari beberapa karakter bisa menangkap apa yang disampaikan Ibu Leli gitu. Betul Mantap sekali Bu, sekali. mantap sekali Bu. Saya sangat mengantusias apa yang pingin Bu Leli harapkan ke depannya. Nah, berbicara pada tadi rentangan 10 yang Bu Leli yang Bu Leli harapkan, rencana apa sih yang Bu Leli akan lakukan ke depannya sehingga anak-anak itu mendapatkan pencapaian pembelajaran terutamanya di tata surya tentang auditori sehingga semua siswa, kebutuhan siswa dari A sampai Z bisa terpenuhi, Bu. Setelah saya berbicara sama Bu Ari ini ya, saya tuh kok muncul ya dalam pemikiran saya ini bagaimana saya tahu apa yang disuka oleh anak-anak auditori. Tentunya rencana saya yang awal adalah saya ingin membuat semacam angket. Angket itu berisi tentang apa yang disuka, kemudian kalau dalam bentuk permainan itu permainan apa yang disuka. Tapi kan ini tidak bersifat khusus ya Bu, tapi bersifat global saya membuatnya. Sehingga rencana pembuatan angket ini dan menyebarkan kepada anak-anak angket ini bisa saya bisa saya dapatkan juga secara gratis anak-anak permainan apa nih dari visual yang disuka, dari auditory yang disuka, dari kinestetik yang disuka. Harapannya saya bisa punya lembaran-lembaran yang nantinya akan saya gunakan untuk membuat media yang menarik untuk mereka. Tapi tidak hanya pada materi IPA saja. Mungkin bisa saya kembangkan di materi-materi yang lainnya. Seperti itu, Bu. Yang pertama, untuk angket. Kalau untuk yang kedua, selain angket, mungkin saya akan melakukan ngobrol santai kepada anak-anak pada saat jam istirahat, khususnya kepada anak-anak auditori. Mungkin saya ambil sampel 5 orang atau 4 orang dulu untuk mengetahui, siapa tahu anak-anak kalau saya ajak bicara itu akan muncul ini. Kira-kira belajar apa yang mereka suka. Dengan harapan dari wawancara tersebut, dari obrolan santai tersebut, saya juga bisa mengidentifikasi kira-kira media apa yang mereka inginkan. Seperti itu, Bu. Ya, keren sekali Bu, rencana Bu Leli ke depannya itu wah sangat luar biasa keren menurut saya. Yang tadi mungkin rencana Bu Leli yaitu ingin membuat angket berisi apa yang akan disukai atau permainan dalam bentuk permainan-permainan dan juga mengembangkan media lembaran di mana bukan IPA saja Bu ya, di mana dalam setiap konteks pembelajaran akan diterapkan oleh Bu Leli selama akan kedepannya begitu Bu ya. Betul. Yang kedua mungkin Bu Leli akan juga ngobrol santai dengan 5 atau 4 orang sehingga sehingga kita mendapat informasi dari anak apa yang ingin anak itu maui sehingga Bu Leli menemukan jawaban dari permasalahan ini Bu ya. Wah, sangat Betul, Bu. luar biasa. Keren-keren sekali Bu rencananya Bu Leli ini. Kalau melihat rencananya Bu Leli ini, siapa sih yang kira-kira bisa membantu melakukan hal tersebut, Bu? Biasanya saya tuh punya kebiasaan begini, Bu. Kebiasaan saya itu kalau saya ingin merancang pembelajaran atau dalam pembelajaran saya itu ada yang kurang berhasil, biasanya saya itu bercerita kepada rekan sejawat saya di sekolah. Karena di sekolah saya itu ada kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Biasanya di sana itu saya mencurahkan, pembelajaran saya tadi begini loh, anak-anak itu tidak bisa cepat memahami. Kira-kira bagaimana ya? Seperti itu. Mungkin yang ingin saya ajak untuk kolaborasi atau membantu saya punya rekan kerja yang memang dia auditori, Bu. Dia auditori, dia
gaya mengajarnya, mungkin dia juga ketika berbicara itu auditori dan sebagainya. Mungkin saya akan mengajak beliau untuk membantu saya membuat rencana, bukan khusus ya, rencana yang di dalam rencana pembelajaran itu seimbang dengan ide-ide yang dimunculkan dari beliaunya ke saya. Seperti itu, Bu. Wah, keren sekali nih Bu. Jadi setiap akhir pembelajaran nanti itu di akhir mau pulang Bu ya mungkin ya. Iya, betul. Ya, ada refleksi apa yang akan refleksi selama kita melakukan proses pembelajaran dan melakukan sharing dengan teman sejawat permasalahan kita. Nanti di situ menemukan solusi apa dari titik temu dari permasalahan yang kita hadapi, solusinya istilahnya gitu Bu ya. Betul. Keren sekali Bu. Tadi Ibu juga menyampaikan mau berbagi, bercerita dengan teman sejawat yang juga auditori, sehingga Ibu menemukan media yang cocok pas lah untuk anak-anak Ibu di kelas Ibu. Mungkin itu Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Melihat percakapan hari ini, Okay. rencananya Ibu itu melakukan rencana yang tadi Bu Lady sampaikan. Kapan sih kira-kira rencananya itu Bu? Iya Bu Ari, setelah saya berbicara seperti ini kok saya kepikiran ya rencana saya ingin menyusun atau langkah-langkah yang ingin saya lakukan. Mungkin lebih tepatnya saya mulai hari Senin ya Bu. Jadi hari Senin itu anak-anak ini sudah masuk pertama setelah libur awal puasa. Saya coba dengan membuat angket terlebih dahulu. Jadi pada hari Senin itu saya akan membuat angket yang akan saya sebarkan kepada anak-anak untuk mengetahui kira-kira model belajar apa ini atau metode belajar apa atau kegiatan apa yang mereka suka dan mereka harapkan. Kemudian setelah saya mengumpulkan angket dan menganalisa hasil dari angket tersebut, mungkin di hari Selasanya saya bisa mengajak 4-5 orang anak-anak auditori untuk lebih memahami betul kira-kira kegiatan pembelajaran apa yang mereka senangi. Baru di hari Rabunya, karena memang pendek ya Bu, saya juga harus mengetahui rekan yang akan saya ajak kolaborasi ini apa jam kosong atau tidak. Mungkin hari Rabu setelah anak-anak pulang sekolah, saya mau berbincang-bincang ini dengan rekan saya yang memang guru auditori juga gitu loh, untuk mengetahui kira-kira kegiatan pembelajaran apa atau media pembelajaran apa ini yang pas untuk anak auditori di kelas saya. Mungkin itu Bu. Ya, berarti rencananya ini awal masuk pada bulan puasa Bu ya, hari Senin? Iya betul sekali Bu, karena memang setelah saya ngobrol sama Bu Ari ini kok ada pencerahan ya. Wah, ini harus segera saya lakukan ini, kalau tidak bakal saya menjadi guru yang tidak seimbang karena hanya menyediakan media pembelajaran khusus anak visual saja atau anak kinestetik saja, sedangkan murid saya yang auditori tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya yang terpenuhi. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Rencananya Bu Leli ini kan Senin, berarti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ini kan sudah terisi semua Bu ya. Yang pertama mungkin hari Senin itu membuat angket, hari Selasanya juga akan mengajak 4-5 orang yang auditori apa yang disenangi itu Bu ya. Terus yang hari Rabunya, hari ketiga Bu ya, itu akan mengajak rekan sejawat dalam melakukan apa yang dibutuhkan oleh anak auditori ini Bu ya. Betul Bu, betul. Keren sekali, mantap sekali Bu. Dari percakapan malam ini Bu, apa yang Ibu dapatkan selama percakapan ini Bu? Wah, yang saya dapatkan banyak sekali Bu hari ini. Yang mulanya saya memang tidak tahu ya bagaimana merancang sebuah
media yang sesuai dengan anak auditori. Ternyata dari percakapan ini, sebelum saya merancang medianya, saya harus mengetahui terlebih dahulu melalui angket dan proses wawancara santai dengan siswa-siswa saya di kelas, utamanya anak-anak auditori. Kemudian saya juga akan membuat semacam kolaborasi atau ngobrol-ngobrol dengan guru-guru di sekolah saya untuk menentukan kira-kira media apa nih yang cocok. Baru setelah itu saya bisa menyusun media pembelajaran yang bisa saya terapkan dan akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, berarti selama kita melakukan kegiatan kucing ini, berarti permasalahan yang Bu Leli tadi sampaikan, apa sudah tercerahkan atau gimana, Bu? Wah, ini tercerahkan sekali, Bu, karena permasalahan saya tadi kan saya bingung nih apa ya yang enak ini, pembelajaran apa ya yang enak buat anak-anak auditori, sedangkan tidak mungkin dong kita itu mengajarkan dengan model-model yang berbeda-beda. Pandangan saya kalau model-model yang berbeda-beda mungkin bisa, tapi medianya itu menurut saya harus seimbang. Tidak mungkin dong hari Senin khusus anak audiovisual, yang hari Selasa khusus anak auditori, hari Rabu khusus untuk anak kinestetik. Tidak. Bayangan saya bagaimana saya mengajarkan pembelajaran itu dalam satu kali pembelajaran, ketiga anak ini yang memiliki gaya belajar berbeda-beda dapat memahami dengan sama, dengan level yang sama, dengan model kegiatan dan media yang berbeda-beda, tapi memiliki level yang sama. Seperti itu, Bu. Ya, wow, mantap sekali, Bu. Tadi sudah tercerahkan dari permasalahan yang Ibu Leli hadapi tadi, dan mungkin sudah bisa melakukan gambaran apa yang harus dilakukan. Terus gitu sudah bisa merancang dan kapan sudah dilakukan, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Pertemuan malam ini sangat luar biasa hebat sekali bersama Ibu Lailatul. Nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi, Bu, tidak apa-apa, silahkan jenengan bisa hubungi saya. Saya terbuka untuk siapa saja kalau kita mungkin sebuah permasalahan yang ada di dalam kelas, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Gipun saya akhiri, Bu Leli, sampai ketemu di lain waktu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ari. Sama-sama, Bu Leli. Luar biasa sekali percakapan kita hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang memang sudah ada di kurikulum Merdeka, dan di sini titik fokusnya terhadap penggunaan media pembelajaran dari beberapa kriteria anak, visual, auditori, dan kinestetik, sehingga kebutuhan mereka tercapai dengan tujuan pembelajaran yang memang ingin kita junjung tinggi agar pembelajaran ini tercapai terhadap tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. Aplaus untuk kelompok kita, Bari dan Bu Laila. Keren sekali, Bu. Bu Ari, sebagai boleh saya nanya, Bu, bagaimana, Bu, kucing yang Ibu lakukan hari ini? Wow, sangat keren, sangat luar biasa, Bu. Dimana tadi Bu Leli sudah menyampaikan permasalahannya menggunakan media pembelajaran yang begitu ada auditori, ada kinestetik, dan juga ada visual. Dimana tadi sudah Bu Leli sudah menyampaikan bahwa bagaimana mendapatkan media pembelajaran yang titik fokusnya tadi di tata surya itu di auditori. Dalam hal ini rencana yang Ibu Leli lakukan yaitu yang pertama membuat angket membuat angket media pembelajaran sehingga anak-anak itu tertarik. Dan dalam melakukan angket itu juga permainan-permainan.
kedua tadi berkolaborasi dengan teman sejawat, menyampaikan keluh kesahnya tentang tadi ditekannya itu pada auditorium. Bu Leli akan berkolaborasi dengan teman sejawatnya bagaimana memenuhi berbagai macam anak dari A sampai Z menerima sesuai yang sama itu penerimaan dalam pembelajaran itu sehingga anak-anak bisa mengerti, bisa memahami apa yang telah disampaikan. Ya, tadi saya juga mendengarkan dari awal sampai akhir karena saya tidak mau melewatkan momen yang sangat menarik ini. Nah, di sini sudah sangat komplit sekali. Bu Ari menanyakan apa yang terjadi dalam pembelajarannya Bu Leli, dan Bu Leli juga menyampaikan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi dia akan menyiapkan dulu pemetaan untuk siswanya yang heterogen. Setelah itu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi terhadap beberapa kriteria itu, dan media pembelajarannya juga sudah dipikirkan juga oleh Bu Leli sehingga kebutuhan anak dengan berbagai kriteria terpenuhi. Itu yang juga saya tangkap seperti itu tadi, Bu. Nah, Bu Ari, setelah saya mengamati kegiatan kucing yang luar biasa sekali ini, Bu, sangat menarik, keren banget. Pertanyaan sudah sesuai dengan alur cerita dan sudah menggunakan teknik rasa sehingga menggali potensi kucing Ibu tadi. Nah, dari kucing tadi, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan? Indikator yang saya ingin kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, Bu. Bagaimana kucing itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang kucing sehingga menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya, Bu. Ya, itu yang ingin dikembangkan oleh Bu Ari untuk tahapan selanjutnya seperti itu, Bu, ya. Kalau penilaian saya tadi, Bu, kalau saya beri skala 1 sampai 10, Bu Ari sudah mencapai ke angka 10 karena sudah luar biasa, sudah bisa memberi semangat dan menggali solusi dari potensi si kucing itu sendiri. Nah, Bu, setelah kucing ini hari ini Ibu lakukan bersama Bu Leli, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan membangun sebuah kemitraan, Bu. Terus tidak di sini kita tidak ada istilahnya tinggi rendah, kita itu sama, Bu. Dimana kemitraan ini akan membangun sebuah kolaborasi yang positif sehingga kita itu nyaman dalam berbicara, Bu. Terus juga proses kreatif. Bagaimana tadi itu berbobot lebih saya kembangkan lebih dalam lagi. Ya, keren sekali, Bu. Jadi memang ketika kita mengadakan kucing, chemistry itu harus kita dapat seperti itu, Bu. Jadi kemitraan itu harus ada di antara si kut dan si kucing, karena di antara mereka itu tidak ada perbedaan, kita sama tinggi dan rendahnya, sehingga keadaan yang seperti itu akan membuat si kucing lebih terbuka lagi, lebih memberitahukan lagi apa saja yang ada pada diri mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh si kucing tadi. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu, saya ucapkan kepada Bu Ari, Bu Leli, dan Ibu Nini. Terima kasih banyak hari ini sudah berkenan hadir dan sudah saya observasi, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan sampai ketemu lagi di luar ruang kolaborasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.